فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Najasyi adalah raja dari Habasyah, Ethiopia. Lahu yadun karimatun alal muhajirin ilaihi minas sahabah. Beliau memiliki jasa yang besar, yaitu karunia atau mungkin kenikmatan, kebaikan, bantuan dan seterusnya yang mulia kepada para muhajirin dari kalangan para sahabat, melindungi mereka dari gangguan orang-orang Nasara dan yang lain-lain. Hina dayyaqat alaihim Quraisyun fi Makkah, ketika orang-orang Quraisy memberikan kesempitan kepada mereka di Makkah. Walam yusallim ahlal Madinah ba'du, dan siapa tadi? An-Najasyi tidak menyerahkan ahlul Madinah setelah itu. Sepertinya itu ya lafadznya ya. Atau walam yuslim. Dan ketika itu penduduk Madinah belum masuk Islam. Taib, ini yang betul. Sehingga para sahabat tidak hijrahnya ke Madinah, tapi Rasulullah menyuruh untuk ke sana, ke Ethiopia. Fa'akrama wifadatahum. Maka An-Najasyi memuliakan delegasi mereka, yaitu mereka sebagai tamu itu. Taib. Apakah boleh dengan dalil ini berarti kita hijrah ke negeri kafir? Ini adalah pendalilan Ubaid al-Jabiri dan itu tidak betul. Yaitu apa? Itu boleh ketika apa? Ketika waktu itu belum ada negeri Islam. Nah, sekarang banyak negeri Islam, masih banyak keamanan di berbagai tempat. Tidak ada alasan untuk apa kita malah memilih hijrah ke Britain atau hijrah ke mana, ke Las Vegas. Mungkin di waktu kosong kita judi sikit-sikit, nggak apa dapat rezeki. Misalkan, itu salah besar. Dalil-dalil banyak sekali yang mengharamkan untuk hijrah ke negeri kafir selama masih ada negeri Islam. Dan juga apa? Hijrahnya Rasulullah dan hijrahnya para sahabat waktu itu, dia adalah hijrah tipe yang lain, tipe yang keempat, yaitu apa? Al-hijrah min ardil fitnah ila ardil aman. Hijrah dari negeri fitnah kepada negeri keamanan. Bukan maksudnya adalah dari negeri kafir ke negeri iman. Itu bukan negeri iman, tapi apa? Masalah keamanan sekarang. Dan tidak ada waktu itu negeri apa? Negeri Islam. Makanya disebutkan di sini waktu itu penduduk Madinah belum masuk Islam. Baik. Kemudian dilanjutkan summa qadahu husnu niyatihi wattiba'uhul haq wa tarhuhu al-kibr ila an aslam. Ini kata beliau, ini istilah yang bagus sekali kalimatnya. Niat beliau yang bagus dan semangat beliau untuk mengikuti kebenaran dan kerelaan beliau untuk melepaskan atau melemparkan kesombongan itu membimbing beliau untuk masuk Islam. Sebagaimana disebutkan Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa dan Ibnul Qayyim di dalam Ad-Da'wah Dawa, apa itu? Inna min jazail hasanah al hasanah ba'daha. Termasuk balasan kebaikan adalah kebaikan yang setelahnya. Kenapa? Niat dia baik, dia mencari kebenaran. Ketika datang kebenaran dia mengikutinya, bahkan dia menolong pembela kebenaran. Dan bahkan dia tidak menyombongkan diri walaupun apa? Walaupun ini menyelisihi agama dia sendiri. Masalah apa? Masalah Nabi Isa dan lain-lain. Dan bahkan dia mengatakan inilah yang aku tahu. Cuma apa? Jelas tidak berani waktu itu untuk apa? Menampilkan terang-terangan di hadapan para uskup tanpa apa? Tanpa ada wahyu yang mendukung. Karena waktu itu Al-Qur'an Injil telah apa? Dirubah-rubah. Tapi begitu datang wahyu yang baru dan betul-betul terbukti, para uskup pun menangis, ini betul-betul wahyu dari Allah, dan mengatakan ini sama dengan yang dibawa oleh apa? Oleh namusnya Musa. Maka apa? Tahu ini memang wahyu dan itulah yang betul, yang selama ini dia sangka itu yang betul. Isa bukan anak Allah, tetapi dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Nah, kesombongan sebagai raja dan sebagai pembesar dari Nasrani ini dibuang oleh beliau dan beliau mau masuk Islam. Tayyib. Nah, ketika berita itu sampai ke Hirqal, dia mengatakan apa yang boleh kita perbuat? Seseorang memilih agamanya sendiri, enggak diapa-apakan oleh Hirqal, walaupun Hirqal sebagai penguasa tertinggi. Karena apa? Habasyah masuk di dalam wilayah kekuasaan Hirqal. Tayyib. Kemudian apa? Famata bi ardih, lalu beliau meninggal di negerinya. Walam yaron nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan Najasyi itu belum melihat Rasulullah SAW. Tayyib, fali ihsanihi ilal muslimin,
dikarenakan kebaikan beliau kepada kaum muslimin, wa hibari maqamih, dan agungnya posisi beliau, wa kaunihi bi ardin lam yusalla alaihi fiha, dan di suatu negeri yang beliau tidak disolati di situ. Akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu bi mautihi fi dzalikal yaum. Rasulullah SAW mengabarkan akan kematian beliau pada hari itu, alladzi mata fih, yang beliau meninggal pada hari itu. Wa kharaja bihim ilal musalla, lalu beliau membawa para sahabat keluar menuju ke musalla. Fa saffa bihim, lalu beliau membariskan mereka, wa kabbara alaihi arba'at takbirat, dan beliau bertakbir untuk Najasyi 4 takbir, syafa'atan lahu indallahi ta'ala, sebagai syafaat untuk beliau di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam dalam syarah kitab Tauhid Qaulul Mufid, bahwasanya salat kepada jenazah itu adalah syafaat untuk dia. Kita mendoakan kebaikan, kita mendoakan agar tempat masuk dia diperluas, dia diberi ganti dengan istana-istana yang lebih baik dari rumah di dunia dan seterusnya. Itu syafaat, bagian dari syafaat. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah tentang sebelum besok insya Allah bahas masalah ikhtilaf tadi, bahwasanya yang disunnahkan adalah sholat jenazah dan juga sholat ghaib. Dan sholat ghaib adalah sholat jenazah sebenarnya itu adalah di mushola, bukan di masjid. Dan itu yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu bukan di masjid. Walaupun masalah boleh-boleh, sebagaimana tentang kisah wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang Aisyah meminta agar jenazah beliau itu dibawa ke masjid, kemudian para istri Rasulullah menyolati. Kemudian kebanyakan sahabat mengingkari itu. Maka Aisyah mengatakan, ma asra'a ma yang sannas, alangkah cepatnya orang-orang itu lupa. Fahal yusolli Rasulullah SAW ahada ibnai al-bayda illa fil masjid. Tidaklah Rasulullah menyolati salah seorang dari anak al-bayda kecuali di masjid. Tayyib. Berarti yang betul bagaimana? Setelah menyebutkan perselisihan, maka Syekh Muhammad bin Izam mengatakan memang yang betul adalah pendapat kebanyakan sahabat, yaitu sholatnya adalah di tanah lapang atau di rumah, yang penting bukan di masjid. Kenapa? Kebanyakan dilakukan Rasulullah seperti itu. Makanya para sahabat mengingkari Aisyah atas perbuatan itu, tapi Aisyah tidak salah, yaitu masalah bolehnya boleh karena Rasulullah pernah mencontohkan. Jadi semuanya sunnah, tetapi tentunya yang paling banyak dicontohkan itu yang paling utama untuk dikerjakan, yaitu bukan di masjid. Walaupun masalah boleh-boleh. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Solat gaib ni seperti contoh Raja Najasyi lah, dia meninggalkan negara kafir. Tapi kalau setengah-setengah orang yang orang sini yang buat solat gaib, sedangkan orang tu mati, macam ada satu ulama mereka lah mati di Amerika kemudian dia buat solat gaib di sini, sedangkan sana ada kaum muslimin juga. Insya Allah besok dibahas. Intinya adalah itu hanya untuk orang-orang yang disangka tidak disolati. Karena banyak orang-orang meninggal, ratusan di zaman Rasulullah meninggal, tapi Rasulullah enggak disebutkan satupun dalam dalil yang sahih beliau menyolati gaib kecuali ini saja, kes Najasyi. Padahal jelas Rasulullah lebih tahu kebaikan dan lebih sayang kepada para sahabat. Kenapa yang ini disolati, yang itu tidak, dan seterusnya. Kam min muridin lil khair lam yusibuhu, ucapan Ibnu Mas'ud.